Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Kita sudah hampir selesai di kitab Kisah Para Rasul. Terakhir kita sudah membahas sampai Kisah Rasul 28 ayat 22. Dan hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 28, 2 ayat saja, ayat 23 sampai 24. Jadi latar belakangnya bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti channel ini, Rasul Paulus sudah sampai di Roma. Dia menjadi tahanan untuk dia dihadapkan kepada kaisar. Dan ayat 23 berkata, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar. Perhatikan, dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Rasul Paulus tetap berbicara tentang kerajaan Allah, tentang Injil, dan berdasarkan hukum Musa dalam kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Nah, kita melihat di sini Rasul Paulus terus memberitakan Injil. Dimanapun juga dia berada, dia memberitakan Injil. Hari ini tadi saya memberikan pesan untuk murid-murid Tuhan di salah satu kelas yang saya bina. Kemanapun juga kita pergi, cari murid. Kemanapun juga kita pergi, cari murid. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan jadi Kristen yang hanya sekedar ke gereja, cari berkat, cari berkat, cari berkat. Jangan jadi Kristen yang hanya untuk diri sendiri, bahkan selamat masuk surga pun sendiri, diberkati sendiri. Coba cari murid, bagi hidup, bagi berkat, bagi hidup, bagi berkat. Muridkan, muridkan, muridkan. Kemanapun kita pergi, muridkan. Ada yang ayat 24, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Jadi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 dan 24 ini, kita melihat bahwa Paulus meskipun dalam keadaan tahanan tetap setia menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi di Roma. Jadi tepat seperti apa yang dikatakan dan dipesankan Rasul Paulus kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Baik maksudnya kalau dalam situasi nyaman, situasi aman, situasi baik, beritakan firman. Tapi juga dalam kondisi pada waktu Paulus menjadi tahanan, waktu Paulus sedang menghadapi eksekusi, waktu menghadapi kaisar, dia tetap memberitakan firman, memberitakan Injil. Jadi apa yang kita pelajari di sini ada dua yang kita dapatkan. Pertama adalah kesetiaan di dalam situasi yang sulit. Jadi kita membaca bahwa Paulus tidak membiarkan statusnya sebagai tahanan menghalangi dirinya untuk menyampaikan Injil. Bahkan dia menggunakan setiap kesempatan meskipun terbatas untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka yang bersedia mendengarkan. Dan ini menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia melayani, maksudnya itu melayani bukan melayani di gereja ya, melayani Tuhan dan memberitakan firman meskipun dalam kondisi yang sulit. Di tengah kesibukan pekerjaan Anda, ada banyak orang bilang, Pak, saya nggak bisa memuridkan. Kenapa? Karena saya sibuk bekerja. Keliru. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita menggabungkan, mensinergikan antara iman dan kegiatan sehari-hari. Apapun yang Anda kerjakan, Anda dokter, Anda driver, Anda guru, Anda lawyer, Anda sebagai karyawan toko, Anda sebagai pemilik bisnis, mari kita tidak goyah dan tidak kendor dalam situasi apapun. Nah,
Tentunya yang kedua kita belajar ada tanggapan yang beragam. Ayat 24 mencatat bahwa tanggapan orang berbeda-beda. Ada yang percaya, ada lagi yang menolak. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang akan menerima pesan Injil. Meskipun kita sudah berusaha sebaik-baik mungkin. Anda konseling juga begitu kan? Walaupun sudah konseling sebaik-baik mungkin, tidak semua mau mengikuti saran atau menerima masukan kita. Nah, pelajaran ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada tugas tanpa bergantung pada hasil. Karena akhirnya keputusan untuk percaya adalah tanggung jawab pribadi setiap individu. Hanya karena surga itu indah, tidak semua orang tertarik ke sana kok. Hanya karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tidak semuanya tertarik ikut kok. Hanya karena menjadi murid itu adalah perintah Tuhan, tidak semua tertarik menjadi murid kok. Lebih banyak orang yang suka ke gereja. Hanya sibuk sekedar ke gereja, tidak mau menjadi murid. Hanya orang sekedar sibuk pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Tetapi tidak pernah mau memuridkan. Jadi Paulus menjadi teladan bagi kita di dalam ketekunan, hikmat, kesabaran, dan kisah ini memotivasi kita untuk terus bertekun tanpa putus asa, bahkan ketika hasilnya tampak tidak sesuai harapan. Apakah semua orang yang sudah saya muridkan, mereka mau memuridkan orang lain? Tidak semua. Bahkan ada yang cerita sana sini, saya ini dimuridkan Pastor Yonas, saya dimuridkan Pak Jonas, tapi tidak memuridkan. Tetap setia, walau hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, dia tekun bahkan taat sampai mati di kayu salib. Walaupun tidak semua mau menerima dia. Walaupun tidak semua mau mengikut dia. Kita lihat bahkan muridnya salah satu Yudas Iskariot menjual dia. Tapi Yesus hanya karena Yudas itu menjual dia. Terus Yesus berkata, oke dah kalau begitu saya nggak mau di kayu salib dah. Sampai sini aja ya. Kita lihat bahkan Tuhan Yesus itu muridnya juga tidak banyak-banyak amat. Awal-awalnya ya. Murid utamanya cuma 12 jadi 11. Terus diganti satu lagi jadi 12. Ring kedua ada 70. Ring berikutnya ada 120. Jadi mari kita terus setia tanpa harus memandang hasil. Hasil penting bukan berarti hasil tidak penting. Tetapi saya sudah katakan dari ayat 24 menjadi pelajaran bagi kita, ada yang menerima, ada yang menolak. It's okay. Tuhan melihat kesetiaan kita sampai pada akhirnya. Memuridkan, memuridkan, memuridkan sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami belajar bagaimana Engkau melihat dan menilai kami. Sehingga kami tidak melihat bagaimana orang melihat dan menilai kami dan mengikuti mereka. Karena penilaian manusia itu kadang-kadang tidak fair, tidak objektif, dan kadang-kadang bahkan seringkali tidak seperti apa yang Engkau melihat dan menilai kami. Ajari kami terus untuk belajar dari Rasul Paulus, terus setia, bahkan pesan Tuhan untuk memuridkan, biar kami ini terus memuridkan. Bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar jadi orang Kristen, terima berkat, terima mujizat, terima minyak urapan, terima perjamuan, tapi ajari kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.